Hai, kita bertemu lagi dengan channel Black Builder, channel referensi untuk DIY. Pada video kali ini, gue ingin mereview dan tes suatu alat bantu yaitu router lift jig system. Alat ini digunakan sebagai alat bantu untuk mesin router atau trimmer kayu dalam membuat profile atau slot dan sebagainya. Dengan ketinggian dan kedalaman mata router atau trimmer yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yuk kita eksekusi. Dalam pembelian paket ini kita mendapatkan beberapa komponen ya. Yang hitam ini adalah plat insert utamanya yang lebar, ada skala metriknya. Kemudian ini adalah meter gauge-nya yang dapat kita gunakan untuk melakukan trimming di derajat tertentu. Kita bisa menggunakan meter gauge ini. Kemudian ini adalah fans-nya yang dilengkapi dengan slot untuk selang sedotan debu. Dan kemudian terdapat juga perintilan-perintilan yang dapat kita gunakan seperti handle-nya untuk mengatur ketinggian dan kedalaman mesin router, kemudian mendapatkan kunci L dan insert serta beberapa baut ya. Dan ini yang terakhir adalah bagian utamanya yaitu lift sistemnya ya, yang terdiri dari 4 shaft terbuat dari stainless steel, kemudian bagian platnya terdiri dari 3 bagian, dan ini sangat cocok digunakan untuk mesin trimmer dengan ukuran diameter 64 sampai 66 mm atau 6 cm ya. Ya, bisa kita lihat saat kita melakukan pemasangan mesin trimmer pada alat ini, itu kita mengencangkannya dengan 4 buah baut yang telah disediakan dan kita pasang pada 2 plat yang paling atas. Dan kita kencangkan menggunakan kunci L, kunci bawaan dari pembelian alat ini. Cara memasangnya mudah dan pastikan saja saat kita memasang itu hati-hati dan lurus ya atau sejajar dengan bagian atas platnya. Dan ini kita tes untuk naik turunnya ya. Dan ini adalah spesifikasinya ya. Lifting range-nya itu antara 0 sampai 5 cm atau 51 mm. Kemudian untuk ketinggiannya 100 mm dan lebarnya 115 mm. Ya, ini adalah kondisi di mana saat keempat baut penguncinya itu sudah terpasang dan kita juga sudah memasang skru untuk naik turunnya atau liftnya. Ya, pada bagian ini kita memasangnya atau menyatukannya dengan plat insert utamanya ya, di mana terdapat 4 buah baut untuk menyambungkan dengan keempat shaft rod pada jig system lift router ini. Dan untuk bagian baut ini yang berfungsi untuk naik dan turun ya. Jadi bisa kita lihat cara pemasangannya. Jadi saat kita ingin melakukan naik turun, kita memutar baut tersebut. Dan untuk meter gauge-nya, menurut saya sih untuk meter gauge-nya sih kecil ya. Namun setelah saya coba, ini lumayan presisi juga ya. Dan biasanya juga saya jarang menggunakan untuk meter gauge-nya ini, meter gauge bawaannya. Dan adapun untuk fans-nya juga kecil, ya terdapat 2 buah baut untuk mengunci posisi fans ini pada plat insert utamanya. Dan ini pemasangannya mudah ya, kita tinggal masukkan ke slot yang ada di plat insert utamanya ini. Dan dapat dimaju mundurkan dan di situ ada skala metrik yang dapat kita gunakan untuk mengatur jauh atau kedalaman trimmernya ya. Dan jangan lupa untuk insertnya itu dipasang sesuai dengan mata trimmer yang akan kita gunakan. Ya, ini dalam pemasangan lengkap ya, belum kita pasang di tabel router atau di tabel show. Karena rencana saya sih ini akan saya satukan dengan table show DIY yang saya buat bersamaan dengan datangnya alat ini. Ya, dan untuk meter gauge-nya ini dapat dilakukan trimmer sampai dengan 45 derajat ya. Ya, dan ini slot untuk debunya pada bagian fans. Dan fansnya pun sampai saat ini tidak saya pakai karena saya menggunakan fans yang ada pada table show yang saya gunakan. Dan sayangnya pada bagian skru untuk naik turunnya ini dia agak sedikit menonjol ya, sehingga untuk daya geser dari fans ini juga terbatas dan terhalangi oleh slot untuk debu ini. Dan ini dalam kondisi kencang ya, sudah kita kencangkan. Dan saat kita ingin menaik turunkan, kita tinggal memutar bagian skru yang ada pada router lift system ini. Dan ini adalah baut M6 ya.
Nah, ini adalah caranya ya, cara manual saat kita sudah memasang trimmer bit dan saat kita ingin naik dan turunkan ya. Dan jangan lupa itu kita harus pastikan ketegak lurusan mata trimmer setelah kita pasang di alat ini karena akan sangat berpengaruh pada project yang kita kerjakan. Dan kita pun dapat menaik turunkannya menggunakan cordless drill ya, biar cepat ya. Dan ini bisa kita lihat untuk bagaimana mekanisme naik dan turunnya. Itu seperti ini, naik turun cantik ya. Ya, dan ini seperti yang saya bilang tadi untuk lifting range-nya itu maksimal 51 mm ya atau 5 cm ya. Dan ini dapat kita atur kedalaman atau ketinggian mata trimmernya itu sesuai dengan kebutuhan project yang kita kerjakan pada intinya. Ya, dan untuk bahan pembangun dari alat ini mayoritas terbuat dari aluminium alloy ya. Dan bagian stainless steel-nya itu hanya pada daerah rod dan pada bagian bearing, bushing yang ada pada rod. Ya, ini saya mencoba untuk membuat slot pada kayu jati Belanda ya. Dan kita memanfaatkan fans bawaan dari alat ini. Dan untuk mata trimmer yang saya gunakan ini itu lebar sekitar setengah senti. Jadi pada kayu ini terbentuk slot selebar 6 cm ya. Dan hasilnya menurut saya ini presisi dan akurat. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini belum kita pasang atau belum kita satukan di router table atau table show ya. Seperti ini. Lumayan untuk hasilnya dan sangat membantu sekali dalam pekerjaan kita. Ya, dan adapun karena kita mendapatkan dua jenis insert yang kecil ini, kita juga dapat memasang beberapa jenis mata router ya. Misalnya contoh mata router yang ini ya. Saya lupa namanya ini ya. Kita akan membuat profil pada suatu balok kayu. Ya, ini kita putar saja dan kita proses kayu yang ingin kita buat profilnya. Karena mata router ini itu ada bearingnya bagian atas, jadi kita tidak memerlukan fans ya. Atau penggarisnya, bisa dibilang penggarisnya. Itu kita tidak perlu karena sudah dijamin kedalamannya oleh bearing yang ada pada router bit ini. Nah, seperti ini. Ini kita atas ke beberapa media ya, seperti balok, kemudian papan kayu jati Belanda seperti ini. Nah, jadi cara saya melakukannya yaitu dikit-dikit dulu sampai bagian bearingnya terkena bagian kayu ya, sehingga hasilnya akan lebih akurat nantinya. Ya, dan akan lebih baik lagi apabila alat ini kita satukan ke router table atau table show. Dan kondisi pada saat video ini dibuat, alat ini sudah saya pasang di table show DIY saya. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh pembuatan profil pada kayu menggunakan alat ini. Dan ini juga sama nih, seperti yang kita buat tadi di awal. Lumayan dan hasilnya sangat memuaskan dan alat ini otomatis akan sangat berfungsi sekali. Ya, ini adalah proses di mana saat saya memasang alat ini itu di table show DIY yang saya buat. Nah, jadi di sini saya hanya menggunakan lift sistem jignya ini, kemudian plat insert utamanya saja. Jadi fansnya tidak saya gunakan dan untuk meter gagnya pun tidak saya gunakan. Sebenarnya bisa ya, namun dengan pengaturan khusus. Ya, ini adalah table show saya, bagian untuk menempatkan plat insertnya itu sudah saya buat duluan dan ini kita tes. Dan setelah itu otomatis kita kencangkan ya dan pastikan posisinya itu akurat dan sejajar atau sama rata dengan top table yang kita buat. Seperti ini. Ini adalah pengetesan untuk sistem liftnya naik turunnya ya. Dan ini kita pasang skrunya atau bautnya agar plat insertnya ini tidak bergerak kemana-mana saat kita membuat karya menggunakan alat ini. Ya, seperti ini hasilnya ya. Ini kita tes pembuatan profile yang setelah kita pasang di table show DIY yang saya buat ini. Dan secara umum hasilnya sangat memuaskan dan alat ini sangat membantu sekali pekerjaan membuat kerajinan dari kayu ya yang saya kerjakan, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya lumayan oke dan memuaskan. Ya, dan adapun untuk alat ini itu tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan ya. Dan adapun untuk kelebihannya bisa kita lihat yaitu gampang dipasang dan digunakan, kemudian terbuat dari material yang baik, presisi, dan tentu saja multifungsi, dapat kita gunakan di mana saja ya.
dan dapat kita gunakan secara freestanding. Kemudian adapun untuk kekurangannya, untuk baut liftingnya ya itu menonjol keluar sehingga itu dapat membatasi fans ya. Dan yang terakhir dan akan lebih baik apabila kita gunakan khusus router table. Terima kasih telah menonton saya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.